Roh Kudus ngomong A, didemokrasikan, lama-lama jadi bisa berbeda. Jadi makanya pertimbangan manusia itu bisa membelokkan pertimbangan Tuhan. Nah ini makin bertambah-tambah bersungut-sungut. Sama seperti Anda mungkin dulu nggak punya uang malah lebih rela, lebih rohani. Begitu diberkati tambah lama tambah naik, hatimu melekat pada apa yang kau punya. Bersungut-sungut juga. Dulu nggak punya duit, perhatikan saya ke depan. Dulu nggak punya uang, tenang. Tapi heran begitu diberkati, tato berkurang sebenarnya tidak separah dulu, herannya bersungut-sungut, aneh. Nanti katakan amin. Bersungut-sungut, makanya saya bilang banyak orang bisa mati masuk neraka nih. Itu bedanya kerajaan surga dan materi, itu beda. Nanti katakan amin. Jadi saya minta Anda paham. Ya, bersungut-sungut. Bertambah makin bersungut-sungut, sebetulnya happy loh. Sebenarnya sukacita, kenapa? Dulu jemaatnya mungkin 5 orang, wah tekun. Makin bertambah naik 7, naik apa. Wah Tuhan baik 10. Makin naik 30, bersungut-sungut. Ini sikap mental harus ngerti ini, harus dirubah. Yang di rumah juga angkat tangan, nanti katakan amin. Dulu nggak punya duit, jarang ngecek rekening. Begitu punya duit, dikit-dikit ngecek rekening. Ya hati-hati loh, di mana hartamu berada, di situ apa? Hatimu berada. Di mana nomor rekeningmu ada, hatimu berada di sono, bisa jadi tuh. Nah makanya, dengar. Jadi belum tentu apa yang ditambahkan tuh Anda sukacita, belum tentu. Ternyata bisa bersungut-sungut, betul apa tidak? Ya, bisnis tokomu cuma satu nih, toko cuma satu ngurus itu, wah puji Tuhan. Begitu melebar, bisa bersungut-sungut, takut ini serobot lah macam-macam, makanya hati orang bisa berubah. Dan iblis dengan gampang akhir zaman ini sebelum Tuhan datang kedua kali membelokkan anak-anak Tuhan. Makanya sama Tuhan tuh santai wae. Saya sering ngomong dari juga, enjoy your life, nikmati hidupmu. Setuju angkat tangan yang di rumah? Ada amin? Ya, dulu mobil cuma satu, bayarnya oke. Begitu mobil 2, naik pajak, oke. 3, pajaknya tambah naik, bersungut-sungut, kok tambah kurang bayarnya? Akhirnya pakai intrik, mobil nama orang lain itu enggak fair. Anda kalau diberkati pakai namamu, bayar pajak yang nama mobilmu. Itu namanya rohani. Saya akan melihat anak Tuhan itu mobilnya pakai nama tukang becak sampingnya. Supaya apa? Menghindari pajak. Saya bilang kamu ini minta diberkati tapi caramu licik. Sejak itu diberhentikan sama Tuhan. Nah ini loh kadang-kadang bersungut-sungut. Makanya bertobatlah yang nonton yang juga tempat ini. Nanti katakan amin, engkau minta diberkati tapi otak ini ada mafianya, ini masuk neraka semua nih. Nanti angkat tangan halo. Yang kita diberkati bersungut-sungut. Ya, ada amin. Ini firman ini supaya Anda paham. Saya suruh Tuhan menyampaikan soal ini. Terima kasih Tuhan, kok enak firmannya. Baik saudara, baik. Hari ini saya tidak marah-marah saudara. Saya bukan sumpah, janji. Kalau bisa. Pada masa itu ketika perhatikan semua firman Tuhan, jumlah dikatakan apa? Murid makin bertambah. Kita mencatat semua lihat timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani. Karena apa? Pembagian. Kepada apa? Janda-janda mereka. Malam ini saya minta Anda semua yang datang belajar soal penetapan anointing atau penetapan urapan. Ya, saya minta Anda semua yang di rumah Anda harus paham. Tidak ada urapan serabutan, tidak ada. Ya dulu saya ngomong juga di banyak orang di hamba Tuhan, tidak ada urapan serabutan. Harus dengan penetapan dan ketepatan itu Anda maksimal di sana, Anda diberkati di sana. Setuju angkat tangan dulu. Hari ini masih ada kesempatan diperbaiki. Tidak ada. Anda ngomong, oh saya gembala ambil, penginjil ambil, semua diambil. Enggak ada. Ada penetapan. Karena ditetapkan jadi pilar pendoa. Jadi nabi tugasnya cuma nunjuk, nggak usah ribet ini, nggak harus accounting, ngurus perbandara, nggak usah. Ada amin. Jadi gembala nggak usah ngurus, jadi penginjil nggak usah itu gembala. Jadi saya minta Anda paham ya, ngerti ya, penetapan urapan ini penting. Saya baca ayat berikutnya, perhatikan baik-baik.
Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil apa? Semua murid berkumpul dan berkata, saya minta semua baca yang di rumah juga, tempatnya juga. 1, 2, 3, yang keras. Dengan main meja. Ini muncul, terima kasih. Davis. Berhubung itu ke-12 rasul memanggil semua murid berkumpul dan berkata, kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk apa? Melayani meja. Karena orang makin bertambah, ngelayani tambah banyak. Harus perlu, ini saya katakan, ya apa itu, penetapan Tuhan mau. Ada boleh ngelayani apapun, tapi ada kekhususan dalam dirimu yang harus kamu perhatikan secara roh. Setuju angkat tangan? Harus paham itu. Ya, saya pernah ketemu ada hamba Tuhan, dia punya hotel. Dia bilang, dia mengeluh sama saya, bilang ini hotelnya sepi. Usahanya turun. Lalu Tuhan ngomong sama saya langsung, saya bilang, karena kamu tidak mengurusi bisnismu. Urapanmu raja. Loh berarti saya nggak pelayanan? Oh, pelayanan tetap. Tapi bisnismu urusi, kamu punya roh yang di sana juga diurapi sana. Begitu dia kembali lagi ngurusi bisnisnya, naik level lagi, ada penetapan. Jadi sebenarnya nggak perlu bangkrut. Diurusi lagi, diurusi lagi, diurusi lagi. Yang pelayanan tetap pelayanan, dia tetap melayani, nggak akan berhenti pelayanan. Tetap, tapi fokusnya sudah diarahkan, ini bagianmu kerjakan. Jadi tidak ada serabutan. Setuju angkat tangan ya? Minta Anda paham. Coba tampilkan gede, ya. Karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. 3, Anda semua baca sama-sama, yang di rumah juga. 1, 2, 3, yang keras. Nah, terus. Hikmat. Ini yang saya ngomong, Anda tangkap aja korbannya mungkin singkat, perhatikan. Ini namanya penetapan urapan. Jadi tidak ada Anda semua sikat, makanya banyak anak Tuhan merasa hero. Merasa jago, kenapa? Semua dikerjakan, padahal dirinya kering. Tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau, itu destiny, tidak dikerjakan. Karena itu saudara-saudara perhatikan semua. Pilihlah 7 orang dari antaramu yang, perhatikan cirinya, terkenal baik. Wah, aku mau keranjang pilih, gak iso. Tapi sudah bertobat kok Pak. Kemarin dia cuma ngelirik 1, dulu 5 Pak. Gak iso. Terkenal baik. Bukan pura-pura baik loh, baik. Kedua, ini penting supaya Anda ngerti kalau jadi leader perlu ngerti ini. Yang penuh rohnya huruf besar. Bukan roh huruf kecil. Kalau huruf kecil itu bisa macam-macam. Setan ada, roh manusianya juga ada, berpura-pura roh. Roh huruf besar. Artinya dikendalikan dengan kuasa Tuhan, Roh Kudus. Roh. Jadi kalau maka penetapan urapan, gak ada orang Anda pilih sembarangan, akhirnya jadi binasa. Bukan binasa, hancur. Makanya pertama pilih terkenal baik. Penuh roh. Yang penting yang ketiga, apa? Hikmat. Jadi kalau kena masalah dia memecahkan bukan tambah ruwet. Setuju angkat tangan yang di rumah. Pak aku konseling sama dia kok tambah ruwet ya. Itu gak kurang hikmat dia. Jawabannya tuh banyak gini. Wah susah. Penuh hikmat. Ada amin. Anda di persimpangan jalan ngomong orang yang kurang hikmat, soro saudara. Susah. Saya pilih A atau B. Saya rasa cukup C. Enggak ada yang kedua. Hikmat. Anda mungkin lucu, tapi ini terjadi, ini namanya kerancuan pelayanan. Sehingga banyak kecewa dengan pelayanan. Keluar masuk, kenapa? Ya ini yang terjadi. Berarti ini saya suruh ngomong ini, yang nonton ini harus ngerti penetapan. Pertama, pilih orang terkenal baik. Oh Pak, dia suka memberi, belum tentu baik. Bisa jadi ada motivasi, baik itu dengan pimpinan Allah. Yang kedua, penuh roh. R-nya lebih besar, roh Allah, Roh Kudus. Dan hikmat, supaya apa? Kami mengangkat mereka untuk tugas itu, masih koma. 4, semua baca sama-sama yang keras, yang datang, yang coba. 1, 2, 3 yang keras. Yang di rumah juga. Nah ini saya tadi ngomong, Tuhan Yesus saya sampaikan ini. Supaya tidak ada pelayanan serabutan, jadi ada bagian masing-masing. Saya sering ngomong buat orang-orang melayani juga, kalau kita bisa tolong dia, supaya perhatiannya tidak ke masalahnya tapi ke Yesus. Kalau kamu diberikan Tuhan untuk mendorong, tolong dia, kamu tidak tolong saudara. Ini orang bisa terjebak, padahal kamu dikasih kesempatan untuk melepaskan dia.
Ngerti, katakan amin. Dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran, perhatikan, dalam doa dan pelayanan. Jadi begitu dibagi tugas, mereka ini untuk khusus dalam doa dan pelayanan firman. Tidak lain nggak diurus. Dan banyak anak Tuhan, maaf saudara, merasa hero. Itu yang membuat saya tahu tidak tepat dengan destiny. Urapannya bocor kemana-mana, daging yang mimpin, akibatnya dia drop. Makin lama makin diketawain, makin lama tidak ada urapan. Kenapa? Fokusnya berbeda. Ngurusin semua. Jadi harus ada penetapan urapan. Itu membuat pelayananmu maksimal. Setuju, angkat tangan juga tempat ini. Mengerti, katakan amin. Ya, supaya kami, perhatikan, supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan apa? Kalau tidak bisa, perhatikan aja ke depan, yang nonton juga. Kalau tidak dibagi, saudara, dia doa juga tidak bisa konsen. Karena banyak yang diurusin, makanya ada penetapan anointing. Ada gereja yang gembalanya juga benerin jendela, benerin genteng, benerin macam-macam, khotbah ya, semua main keyboard sendiri, oke. Ya saya kata harus mulai membagi, harus ngerti. Belajar mempercayai orang, setuju, angkat tangan. Susah apa gampang? Susah, coba ngomong amin-amin, susah. Kenapa? Mempercayai orang itu apa? Karena belum tentu semua sempurna. Oh ternyata kok begini. Anjingnya, tolong yang pacaran anjingnya dilepaskan. Nah dengar saya ke depan, semua lihat saya ke depan. Fokus sebentar, perhatikan baik-baik. Ya, kalau Anda memimpin suatu tempat ya, apapun pelayananmu, berapa orang pun, harus belajar memusatkan dengan anointing kamu, maka kamu akan maksimal di sana. Nggak ngurusi ini semua enggak. Harus tepat. Jadi dalam nama Yesus ini namanya gini, supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Jadi yang lainnya ngurusi ini, kita ngurusi ini, itu maksimal. Tuhan disenangkan loh, Tuhan disenangkan. Tidak ngurusi macam-macam ini dikerjakan semua. Saya kata lama-lama egomu, daging. Makanya tanpa sadar susah mendengar suara Tuhan. Saya percaya kalau Tuhan ngomong ini, pasti Tuhan punya rencana ini. Ini namanya pembenaran karena Tuhan mau datang kedua kali. Apa yang semerawut, apa yang kacau dibeneri. Nanti yang katakan. Supaya penetapan. 5. Singkat aja firmannya. Ya, usul itu apa? Terima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka ini saudara, mereka memilih siapa? Stefanus. Siapa yang bernama Stefanus? Udah? Udah. Saya rasa banyak orang jarang milih nama Stefanus. Tapi sebenarnya itu baik. Kenapa? Siapa? Stefanus itu martir pertama. Martir pertama. Tapi jangan Anda lihat orang Stefanus dulu aju-aju. Ini Pak maju dulu Pak, mati dulu. Ini kan penggenapan firman Pak. Ada Yudasnya lagi Pak. Ini penggenapan. Ya, usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus. Semua perhatikan Alkitab. Seorang, perhatikan cirinya. Seorang yang pertama penuh iman. Jadi lihat ke depan cirinya. Anda mengalami badai apapun, mengalami jalan mentok, kemustahilan pun, dia tetap percaya. Itu penuh iman. Setuju angkat tangan. Anda bahkan saya ngomong apa yang Tuhan ngomong. Anda gagal, bahkan berkali-kali tetap percaya. Itu namanya penuh iman. Siapa yang setuju angkat tangan? Ya ngomong, drop. Naik cepat. Orang penuh iman tuh begitu jatuh, up lagi. Orang penuh iman, mentok, up lagi. Bukan trauma, goblok itu. Nanti katakan amin. Maka saya ingin dalam Nabi lihat, banyaklah lihat firman, belajar dari ini memberi ransum dalam rohmu. Jadi iblis membuat kamu mati karena engkau punya iman, ngomong, no setan, aku tetap akan bangkit dan sikat. Bukan sengaja jatuh bangun loh, itu mempermainkan Tuhan. Penuh iman. Lihat gunung besar, engkau meskipun engkau ngomong bisa pindah, meskipun belum pindah atau enggak pindah sekalipun, yang penting engkau berharga. Itu positif, masa ingin dalam Yesus engkau punya pengharapan. Setuju angkat tangan. Jadi enggak mati. Mati katakan amin. Penuh iman. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang penuh iman. Tulis yang di rumah. Dan pasti ada iman, ada Roh Kudus. Iman itu Ibrani 11 ayat pertama. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang apa? Tidak kita lihat dan bukti. Katakan bukti. Awas, ini baru datang.
Dan bukti dari segala sesuatu apa yang tidak apa? Tidak kita lihat. Berarti katakan amin. Iman, nah ini, semua baca sama-sama, mumpung muncul. Yang di rumah juga baca sama-sama. Ayo, 1, 2, 3. Iman dasar dari segala sesuatu yang apa? Jadi kalau kamu harap, lihat saya ke depan. Kalau kamu harapkan segala sesuatu ada batasan enggak? Kok enggak saya jawab? Segala sesuatu ada batasan apa enggak? No limit. Segala sesuatu kok. Tapi asal nama Tuhan dipermuliakan. Yang kita apa? Apa harapanmu? Apa harapanmu? Dari segala sesuatu, apa harapan? Jadi kalau Anda ngomong, terlalu tinggi bagiku Tuhan. Mungkin ukuran imanmu. Tapi tidak ada batasan. Apa harapan? Pak boleh enggak Pak, saya masih ngontrak ini, ingin punya iman. Rumah yang 5 miliar. Boleh, sah di dalam Tuhan, sah. Cuman caranya itu holy apa tidak? Ya apa enggak? Ada orang yang memaksakan kehendak Tuhan. Padahal Tuhan ngomong, bukan. Salah satu contohnya, kalau Anda bergerak, Tuhan ngomong, belum waktunya, jangan coba-coba. Makanya bedakan, tulis baik-baik. Bedakan pilihan dan kehendak Tuhan. Kalau pilihan itu karepmu dewe, maumu sendiri kan. Tapi engkau minta Tuhan berkati. Dan Tuhan tetap apa? Memberkati untuk apa? Proteksi engkau. Tapi tanggung resiko. Tapi kalau kehendak Tuhan itu mutlak. Engkau ngalami apapun, nurut saja. Jaminan Tuhan terjadi. Setuju angkat tangan? Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti, berarti tadi roh, jadi daging. Dan bukti dari segala sesuatu yang apa? Tidak kita lihat, iman itu begitu. Ada amin? Ngerti ya? Itu firman Tuhan. Usul diterima oleh seluruh jemaat, lalu mereka memilih Stefanus, seorang penuh iman. Dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, namanya memang luar biasa saudara. Dan Nikolaus namanya mengucapkannya harus tepat. Seorang penganut agama Yahudi dari apa? Antioquia. 6, baca sama-sama semua, 1, 2, 3. Nah ini saudara, rasul-rasul itu pun apa? Berdoa dan meletakkan tangan di atas impartasi. Tapi terkenal baik, penuh roh, hikmat. Yang dipilih oleh orang, ini anak suka ngambekan dipilih ya, nanti bahaya saudara. Saya pernah ada KKR dulu ya, zaman dulu. Itu kalau nggak salah bintang tamunya Nindi Els. Beliau sudah dipanggil pulang Tuhan. Habis itu Pak Cipto. Sama itu mungkin 2, saya pembicara penutup. Dan saya ingat ketua panitianya itu orang yang juga diberkati sebetulnya. Diberkati dan dia pengacara. Bukan pengangguran banyak acara. Pengacara betul saudara, pengacara. Dan sudah rapat dipilih itu, oke. Dengar semua baik-baik. Begitu dipilih saudara, itu semua rencana KKR macet. Macet. Orangnya baik. Ngajak saya main golf bahkan. Saya bilang, waduh saya nggak bisa main golf. Cara yang bisa lah, golf. Golf. Baik. Bahkan ada pendeta lain yang ikut sama saya bilang, malah ngomong gini, Pak kalau Pak Yeremia nggak bisa, saya bisa Pak. Aduh, haleluya, itu hamba Tuhan juga luar biasa. Saya maaf saya nggak usah ngomong golf Pak, ngomong pelayanan ini. Jadi ngomong, habis selesai. Dengar baik-baik. Ya. Pelayanan tidak jalan, maaf saudara, itu KKR sudah mendekati harinya, semua rencana tidak jalan, lambat cenderung bahkan. Saya tanya sama Tuhan, salahnya di mana Tuhan? Lalu Tuhan ngomong, berhentikan dia. Lihat ya, berhentikan dia. Itu untuk maaf ya, untuk memberhentikan karena dia salah satu orang terhormat juga itu. Namanya siapa? Saya rasa enggak usah tahu lah. Ya. Jadi saya bilang, berhentikan. Saya bilang, Tuhan, caranya gimana? Tuhan ngomong, kamu yang harus ngomong, kamu pemimpin. Waduh. Maaf saudara, saya cenderung jauh lebih muda dari beliau. Dengar baik-baik.
Anjing-anjing tolong dulu, ini gangguannya banyak. Mungkin mereka mau khotbah juga. Kalau di sana Alkitab Biliam, di sini itu keledai ya. Ini anjing. Sudah tahu? Dengar baik-baik. Saya langsung, maaf ya, saya ngomong itu dengan berani saya karena urapan Tuhan. Saya ngomong, berhenti. Maksudnya, kamu diganti. Oh kenapa? Wah pengacara kalau ngomong, percaya saya saudara. Pakai teori dan sebagainya. Karena sebenarnya kuncinya cuma satu, yang di rumah lihat. Kuncinya cuma satu, tidak terima diberhentikan, tapi pakai teori. Anak Tuhan gitu, muter kadang-kadang. Enggak terima, sebenarnya muternya banyak, pakai ayat kalau perlu. Saya bilang, Tuhan ngomong, nah saya ngomong Tuhan, bagaimana bisa Tuhan ngomong? Berhenti. Lalu begitu berhenti, diganti, saya bilang, ketua panitia sebentar, ketua panitia ganti lawan. Sejak diganti langsung itu jalan, secepat bahkan. Nah itu loh, penetapan orang harus tepat, maaf, setuju angkat tangan. Karena itu dirapatkan, saya tahu dia memimpin. Begitu jadi, selesai, gosip baru keluar. Lah ini, siapa yang buat dia pengacara ini? Kenapa? Dia kumpulkan hamba-hamba Tuhan. Itu hebatnya orang kalau punya nama tapi tidak dipimpin oleh Roh Kudus meskipun Kristen. Dia kumpulkan hamba-hamba Tuhan, dia bilang, ini saya gosipnya sangat lucu sebetulnya. Saya gay. Dan hebatnya itu hamba-hamba Tuhan dikumpulkan untuk makan sama-sama. Percaya. Kenapa? Kekuatan pamor dan uang. Maka saya bilang, saya ngalami begini berkali-kali, maka saya ngomong enteng ada begini, ini enteng. Tahu dari mana kok orang itu ngomong saya gay? Orang lapor, saudara. Kenapa? Panitia atau yang saya ajak banyak yang pria. Saya bilang, ngajak cewek nanti saya diomongi macam-macam. Dan gosipnya lucu. Alis saya dibentuk, kata alis, saya bingung, alis bentuk apa? Gak ngerti. Alis dibentuk. Yang kedua, bibir. Loh, serius loh. Ada gini saya, karena begini, saya ngomong ini kenapa? Karena saya lawan juga hamba-hamba Tuhan masalahnya. Yang dipengaruhi. Dan Anda gak ngalami mungkin ketawa, saya ngalami sendiri, saya bertarung sendiri. Jadi pemimpin, jadi penasihat pelayanan, ini baru pertama kali. Testingnya begini ini. Maka saya ngomong menghadapi orang-orang yang punya pengaruh, enteng ada Yesus. Saya hadapi itu. Belum lagi dipanggil apa? Orang-orang gereja. Pendeta-pendeta dipanggil. Di sidang pernah saya. Kenapa? Harus di bawah naungan pelayanan. Saya bilang, no Tuhan. Jawabnya harus tepat. Berteori malah saya diamkan. Tuhan ngomong, jangan bicara. Sampai engkau aku suruh bicara. Jadi harus tepat. Bukan langsung emosi. Waduh, bukan penuh iman itu. Tidak bisa. You must be listen this. Saya hadapi. Sendiri. Dan ajaib saudara, pendoa-pendoa yang saya juga tahu dia mereka orang yang kuat, yang masuk pendoa tajam. Itu hebat, Tuhan kasih tahu saudara. Mendadak mereka digerakkan untuk, saya enggak tahu loh, mereka doa. Wah saya tahu mereka pendoa-pendoa yang tajam-tajam. Itu saya merasa, maaf ya, kekuatan Tuhan. Mereka bilang, saya dukung kok Bapak ini. Wah saya bilang, benar ini. Pertarungan antara, maaf ya saudara, meskipun sama-sama pelayanan, tapi yang mana dipenuhi roh dan tidak terjadi. Mana yang dikuasai uang dan tidak terjadi. Hidung saya operasi, oh haleluya. Saya tahu KKR itu. Yang datang nggak banyak sih, karena itu gosip. Ya, kecuali saya ke atas pakai rok itu. Wah, keren sekali. Cuman saya kurang cantik, ya enggak ada ganteng-ganteng yang enggak ada cantik-cantiknya, Saudara. In the air seperti itu. Yang datang sekitar 2.000 lebih. Enggak banyak. Enggak banyak bagi saya haleluya 2.000, Saudara. Maka dipermalukan hamba Tuhan itu bukan satu hamba Tuhan. Itu ada berapa? 5, 6 yang punya gerakan juga. Bukan hamba Tuhan yang sendirian, bukan. Hamba Tuhan juga punya tim, punya grup. Tapi lihat,
Tuhan berperkara. Libas, Tuhan ngomong gini, aku libas mereka. Makanya sama Tuhan, sini peperangan begini ini enteng. Kenapa saya enteng? Saya ngalami berkali-kali. Kalau tanpa Tuhan, saya mundur. Tapi karena ada Yesus. Maka dikatakan penuh roh. Anda harus percaya. Setuju angkat tangan semua. Ada digosipkan di serang kanan kiri, santai wae. Harus penuh roh. Ada amin. Jangan panik, penuh iman. Saya di sidang gembala-gembala itu lucu lagi saudara, di hotel. Saya belum keluar kamar, mereka sudah tunggu di ruang tamu. Mungkin nyiapkan segala macam. Nanti Stefanus juga ini, kita ini. Ya, sebelum keluar kamar saya doa, Tuhan ngomong apa Tuhan? Saya ini mereka teologia, saya tololgia. Dan dengar, Tuhan ngomong satu hal sebelum saya buka pintu kamar hotel tuh, dengar baik-baik. Aduh, tolong anjingnya. Ya, saya tahu Tuhan ngomong begini. Dengar semua ya, dengar semua baik-baik. Jangan bicara apapun kalau aku tidak suruh kamu, coba. Jadi mereka tanya bermacam-macam, kita diem. Sebelum Tuhan, perhatikan, sebelum Tuhan ngomong, jangan coba-coba buka mulut. Itu saya alami. Sebelum ada vibration yang begitu besar. Mereka tanya, dari mana kamu macam-macam saudara. Pentingnya kalau dipimpin Tuhan, bukan dengan emosi. Ngerti katakan amin. Itu hamba Tuhan kok tanya saudara, lebih sadis dari orang biasa loh. Firman ayat dipakai. Kamu kok, waduh, kita cuman diem aja. Saya bilang terus. Begitu saya jawab cuma satu. Saya tahu, saya masih ingat jawaban saya. Tahu nggak jawabannya? Jika ini dari Tuhan, tidak ada satu manusia pun yang menghentikan. Langsung diem semua. Dan saya ingat ada salah satu guru besar pengajar teologi, angkat tas langsung pulang. Jadi saya ngalami, kalau Anda ngomong, kenapa bisa mimpin Fablessing yang ribuan atau rumah roti ini kan belasan tahun, sampai puluhan tahun. Kenapa bisa? Karena saya hadapi testing ini. Jadi untuk jadi leader, Tuhan izinkan ada medan pertempuran. Kamu lolos apa enggak? Anda mungkin punya iman, tapi waktu testing Anda langsung gugur. Karena emosimu lebih berdampak daripada rohmu. Tuhan ngomong habis, bocor urapan. Makanya penting, penuh roh. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul dan rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. 7. Firman Allah makin apa? Kurang keras, makin apa? Tersebar. Yang kedua, jumlah murid di Yerusalem makin apa? Bertambah banyak, kenapa? Karena pembagian tepat sesuai apa yang Tuhan mau. Tidak semua dikerjakan rata, bubar nanti, gak akan tambah. Yang ada chaos. Harus dengan ketepatan. Itu namanya belajar mempercayai anointing orang. Setuju angkat tangan? Itu namanya itu. Baru pelayanan makin bertambah. Kenapa? Tepat. Tapi ingat loh, orang yang dipercayakan ini, lihat saya ke depan. Orang yang dipercayakan ini tidak nyerobot loh. Ngerti gak nyerobot? Gak merasa lebih hebat. Saya lebih hebat dari atas, no. Tetap di bawah. Itu hebatnya. Firman Allah makin tersebar. Dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Dan sejumlah sejumlah besar imam ya. Menyerahkan diri untuk apa? Kenapa kok menyerahkan diri? Tuhan ngomong sama-sama. Dari kesombongan membuka hati. Menyerahkan diri. Iya kon bener tiba ayo. Langsung. Dan menjadi percaya. Ada amin. Dan sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Ini bukan sedikit, banyak. 8. Nah ini baca semua sebelum saya tutup. 1, 2, 3 yang keras. Yang penuh dengan karunia dan kuasa. Mengadakan apa? Pembagiannya sesuai. Maka urapan dipertajam. Setuju, tepuk tangan bagi Yesus. Ngerti katakan amin. Jadi dengan tepat, kamu di sini, kamu di sini, kamu di sini. Meskipun jatuh bangun tetap, Tuhan ngomong tetap pegang. Nah ini saya ngomong, akhirnya jadi ketajaman. Dan makin dipercaya. Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mujizat, tanda di antara orang banyak. Lanjut sebentar, kita bahas Stefanus. 9.
1, 2, 3 yang keras. Tetapi tampillah berapa orang dari jemaat. Terus Alexandria bersama dengan beberapa orang Yahudi dari Kilikia dan dari Asia. Orang-orang itu apa? Ngerti hati bersoal jawab. Tanya jawab sama Stefanus. Saya baca ini kok, baru ingat saya jarang baca ini. Oh ini gua juga benar. Tanya jawab. Orang ngomong gini, Pak kok bisa menjelaskan seperti itu Pak dari mana? Pernah orang tanya, saya bilang, gak tahu Roh Kudus suruh ngomong itu, ngomong itu. Masalah saya lihat betul di sejarah, betul loh Pak. Nah itulah anehnya Tuhan. Padahal saya maaf ya, baca sejarah boro-boro saudara. Mumet, ngerti mumet ya? Pusing. Sejarah saja saya nggak tahu. Saya pernah ulang tahun sampai sekarang kadang-kadang lupa. Kok nggak diingatkan lupa saya ulang tahun. Mungkin terlalu cuek orang ngomong kamu terlalu tidak peduli sama dirimu. Kata-kata gitu. Saya bilang ya mungkin benar juga. Benar juga. Saya ingat mama saya dulu pernah telepon saya di luar kota naik motor ya. Sendirian. Kamu di mana? Saya ngomong di luar kota mana? Kamu ini sekarang ulang tahun. Loh iya nah. Luar biasa ya. Luar biasa. Jangan ditiru maksudnya. Luar biasa. Kamu lahir dari batu ya. Malin kundang ya, enggak, tapi saya bilang, oh iya ya, saya ulang tahun. Saya yang kedua itu paling tidak, agak bukan apa, menghindari kalau dirayakan itu paling, sampai sekarang itu enggak berapa happy. Dirayakan itu kayak, ya kikuk aja, tapi ya terima kasih lah, dirayakan itu masih ingat baik. 10. Baca sama-sama, tetapi mereka perhatikan yang keras. Tidak sanggup melawan hikmat daripada Stefanus dan roh yang mendorong Stefanus apa? Ini yang penting kalau engkau pelayanan. Meskipun diserang dengan apapun, ingat ada hikmat Allah yang menolong engkau. Dan dengarkan, roh yang mendorong Stefanus apa? Berbicara bukan daging. No. Makanya saya kalau ketemu orang yang apapun gitu ya, Tuhan ngomong, tunggu, jangan jawab dulu. Ngomong dah salah, lalu saya bilang, ini waktu Tuhan, gua giles. Saudara. Ya, jadi Anda perlu paham. Pentingnya roh kalau berbicara padamu, jangan mendahului. Malah ribet. Biarkan roh berbicara, baru kamu lepas ngomong. Setuju angkat tangan. Ada amin? Tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya. Dan roh yang mendorong dia berbicara. Saudara memang panjang, tapi saya mau sampaikan langsung loncat. Ayat yang ke 15, nanti baca di rumah semua sampai habis baik. Ayat 15 bisa tampilkan. Semua orang yang duduk dalam sidang mahkamah agama itu menatap Stefanus, dengar semua. Lalu mereka melihat muka Stefanus sama seperti apa? Orang kalau penuh roh, mukanya terpancar. Maaf saudara, gak usah dibuat-buat. Ngerti dibuat-buat, ngerti ya? Supaya kelihatan begini penampilan, ya gak apa-apa. Tapi ingat, masuk, maaf ya, saya pernah ngomong ada seorang ibu, Pak suami saya kok enggak terlalu memperhatikan saya. Roh Kudus ngomong satu hal yang lucu, maaf ya. Ini kadang saya ngurusi rumah tangga begini. Saya bilang gini, Tuhan ngomong sama saya Bu ya, penampilanmu kok di rumah, maaf, perbaiki. Dandan kayak buat suami. Bukan suami orang, bukan suamimu. Jadi cinta. Tuhan itu kadang-kadang ngasih hikmat yang maaf, yang kadang-kadang di Alkitab ini enggak ada, tapi hikmat. Ngerti katakan amin. Nanti suami sebelum pulang masakin. Wah Pak gengsi, lah itu bikin suamimu kabur. Masa ngurusi itu, saya mana tahu. Ya jadi ngerti ya, muka. Ngerti ya, masa nyambut suami sampai belekan gini. Sayur digigit gini. Ya enggak saudara, perbaiki. Ngerti katakan amin. Bukan berarti di rumah terus dandanan pakai pakaian pengantin ya bangkrut saudara. Jadi perhatikan semua. Ini katanya lucu, hari ini saya bicara masalah kehidupannya agak rileks sedikit, santai sedikit. Kenapa? Karena dengan roh nanti muka itu memancar. Kenapa yang di sini beres, muka ini kelihatan enak dilihat. Sejauh katakan, nggak pulang merengut. Wah. Pulang itu maaf ya, lihat yang di rumah. Wah. Pembawa neraka. Aisyah, Anda mungkin ini betul kenapa? Dari hati muncul keluar. Ada amin. Ada yang memang mukanya angker, tapi hati bisa dilihat tetap muka emang begitu, nggak bisa dirubah. Muka jadi gitu. Kayak saya ini muka pas-pasan karena urapan ya lumayan.
naik dikit lah. Tapi ya harus ngerti, bukan dibuat-buat. Tapi itu saya ngomong, muka Stefanus sama seperti muka malaikat. Nanti katakan amin. Ada amin? Ya, Anda mungkin amin semua baik, tapi ini klimaks daripada Stefanus. Ya, nah di sini mungkin aminnya berkurang, tapi saya melihat Kisah Para Rasul pasal 7. Aminnya mungkin mengendor yang di rumah, tapi lihat ini, harus aminnya kudu kencang. Ayat yang ke-54. Ingat, dia dipilih dan ditumpang tangan. Lihat saya ke depan dulu, supaya nonton. Dipilih tumpang tangan karena dia penuh roh, dengan penuh iman, hikmat. Saudara tahu, levelnya tetap naik, tidak turun. Sampai ending hidupnya. Beda sama Demas. Demas mencintai dunia ini. Dulu penuh pelayanan, lama-lama hatinya goyang. Akhirnya sudahlah, gak usah roh-rohan. Yang penting hidup, lihat, dikesampingkan kerajaan sorga. Ya, Kisah Para Rasul pasal 7 ayat yang ke-54. Ketika anggota Mahkamah Agama itu mendengar semuanya itu, penjelasan dari Stefanus, sangat tertusuk hati mereka. Mereka menyambutnya dengan apa? Lihat saya ke depan semua. Kenapa dengan ketakan gigi? Padahal dia membagikan kebenaran. Kenapa? Karena hati mereka sudah dikuasai yang jahat. Jadi saya kasih tahu, kalau kamu ketemu orang, hati sudah dikuasai busuk, saudara. Kamu jelaskan sehebat apapun, dia tetap tidak terima, bahkan makin parah. Kenapa? Memang jadi kuasai. Kamu jelaskan serok apapun dia pasti gini. Ketika anggota-anggota Mahkamah Agama mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambut dengan ketakan gigi. 55. Semua baca sama-sama. Yang keras, 1, 2, 3. Sekali lagi dikatakan, tetapi Stefanus yang penuh Roh Kudus. Dan Yesus berdiri sebelah kanan Allah. Lihat saya ke depan dulu. Penuh roh. Di penjara, maaf saudara, didakwa di pengadilan. Masih penuh roh. Itu Anda harus punya level seperti itu. Setuju katakan? Dalam masalah apapun harus penuh roh. 56. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri sebelah kanan Allah. Lihat sebelum kita tutup 57. Mereka berteriak-teriaklah. Maka berteriak-teriak mereka dan sambil apa? Saya ke depan. Sudah tahu? Gini, lihat saya cuma bayangkan kok ini. Tutup telinga. Diam kamu. Sama seperti saya lihat kita kok sering nangani orang kerasukan kadang-kadang. Hampir semua begitu. Rata-rata loh ya. Tidak begitu saja. Rata-rata. Pernah kita ngomong dalam nama Yesus, ngomong, tutup telinga ini. Diam. Panas. Tutup telinga. Kenapa? Roh di dalamnya setan ini tidak terima. Kamu ngomong firman, tutup mulutmu. Ditutupi telinganya. Maka berteriak-teriaklah mereka sambil menutup telinga. Ini betul, serentak menyerbu dia. Ini orang penuh roh. Saya tutup, berani saudara. Sudah gak disukai ngomong di depan banyak orang, dan aku melihat Allah. Padahal dia benar, orang-orang makin panas. Dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. 58. Mereka menyeret Stefanus keluar kota. Lalu apa? Melempar. Lihat saya ke depan. Melempari. Diseret, dilempari. So itu terjadi juga dalam dunia pelayanan. Saya minta Anda semua yang di rumah, dimanapun luar negeri ataupun yang di tempat ini. Saya tahu ada pernah cerita saudara, dengar baik-baik. Penganiayaan terhebat sebenarnya. Itu zaman waktu menganiaya Rasul. Dan itu, setelah saya ke depan. Dan itu bukan berhenti di Rasul, dan terus terjadi. Orang-orang melayani dengan sungguh-sungguh dianiaya. Tapi semestinya, saya kasih tahu dalam nama Yesus, dalam sampai sekarang pun aniaya juga terjadi. Aniaya juga terjadi. Di mana? Roh. Begitu ada kegerakan Allah mulai naik. Semua lihat saya ke depan. Mulai naik. Pelayanan lain atau gereja atau apapun pelayanan lain yang sama. Akan aniaya ini yang naik. Percaya saya. Roh yang sama. Roh yang sama. Makanya terjadi persaingan pelayanan itu juga aniaya. Itu bodohnya orang yang dikendalikan oleh setan. Nafsu. Roh yang sama. Beda dari manifestasi tapi sama. Aniaya. Terjadi.
Ini mati. Tapi roh itu terus turun sampai sekarang. Suatu kegerakan apapun mungkin yang penuh dengan Roh Kudus, itu akan pasti dianiaya, pasti. Maka saya bilang dalam nama Yesus, biarlah Tuhan semakin cepat datang. Baik. Ngerti katakan amin. Contoh paling gampang, pemilihan Presiden Jokowi dan Prabowo. Ngerti ya? Itu perperangan pendoa terjadi. Anda nggak bisa nutupi. Mungkin Anda terlibat salah satu di bagian itu. Nubuatannya apa? Naik jadi presiden kamu. Yang lainnya, ini yang kepilih. Saya tahu? Kenapa saya tahu? Saya tegur beberapa pendoa. Kenapa? Saya bilang, Tuhan yang pilih, bukan kuat-kuatan pendoa. Bukan. Berarti Tuhannya terpecah dong. No. Dan saya tahu saudara, Tuhan ngomong ada mamon di dalamnya. Mamon. Ada yang nubuat, sudah naik. Gak terima saudara. Itu memang aniaya begitu tuh. Kenapa? Tidak bisa terima dengan situasi yang ada. Pelayanan demi pelayanan, juga aniaya. Terselubung atau nyata terserah, tapi sama. Setannya sama. Anda harus available dengan Roh Kudus. Jangan sampai kena terkamiri. Setuju angkat tangan. Itu maka jadilah tulus. Saya udah ngomong dulu ya, tadi kan saya ngomong ya. Zaman Jokowi jadi gubernur. Saya ngomong, Jokowi naik jadi presiden. 2 kali. Itu saya nggak ngomong di suatu saya sama Davis begini, itu bohong bisa. Saya ngomong depan umum. Dan di era Jokowi, chip masuk. Barcode sudah terjadi di awal corona. Dan perhatikan ya, saya ngomong mungkin tahun berapa saya kasih tahu. Masuknya, bayangkan Tuhan ngomong gini, masuknya lewat kesehatan. Mana tahu ada corona, ayo. Karena corona, mobil corona sudah ada tahun 70 sekian ada itu. Oh iya. Ada itu. Ada. Ya jangan bahas mobil di sini, nanti aja pulang. 70 berapa itu, ada itu corona. Gua pernah naik itu. Lihat saya ke depan, lihat saya ke depan. Memang sudah ada. Tapi saya ngomong, di era Jokowi, chip masuk. Saya dukung beliau dalam doa, saudara. Betulan. Tapi saya ngomong dalam kasih Tuhan, ada bagiannya saya nggak bisa lakukan. Dan Tuhan tidak izinkan. Yaitu hormati pemerintah Pak, betul. Tapi takutlah akan Allah mengalahkan itu. Bukan takut sama orang, takut sama Tuhan. Ada amin. Itu bagian yang harus paham. Takut akan Allah mendominasi semua. Bukan takut sama pemerintah, bukan. Hormati. Tapi takutlah akan Allah. Saya tahu dari mana bisa begini. Ada orang itu mau dijodohkan. Dia ngomong, Pak, saya harus hormati orang tua. Betul. Betul. Tapi Alkitab mencatat takutlah akan Allah. Jadi sama-sama orang kelenteng. Saya bilang, pilih Yesus. Takut akan, memang saya kasih tahu, dalih Tuhan harus melawan arus. Harus berani, jangan kacangan saudara. Jangan jadi anak Tuhan itu maaf ya, pengecut. Kamu akan terima nanti suatu saat pengadilan Tuhan. Pasti. Masing-masing akan diadili. Seperti kemarin. Maka ini waktu. Orang seperti Stefanus ini dibutuhkan sekarang. Penuh roh. Berani ngomong kebenaran. Meskipun hasilnya dilempari. Diseret. Penganiayaan juga terjadi oleh roh. Di pelayanan. Di keluarga, salah satu ikut Yesus mungkin. Yang lebih sungguh-sungguh. Lainnya yang enggak sungguh-sungguh akan aniaya dia. Itu memang betul terjadi. Dan terus terjadi. Ada amin.
Hormati pemerintah, betul saudara hamba tanya sering ngomong sama saya, tapi takutlah akan Allah. Kenapa juru selamatmu Yesus? Itu yang kamu perlu pikir. Nanti katakan amin. Nanti baik-baik. Dalam Yesus, Anda harus ngerti. Kalau Anda karena keputusan iman yang Tuhan nyatakan, kau diseret, dilempari. Ya memang, terimalah. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama apa? Saulus. 59 kita tuntaskan. Sedang mereka melemparinya, perhatikan, dilempari nih. Stefanus berdoa katanya apa? Yang keras baca sama-sama, 1, 2, 3. Ya saya ke depan. Pada waktu dianiaya, tetap dilempari batu itu bukan batu biasa, saudara. Batu-batu sana, aduh dilempari ku. Terimalah roh. Stefanus enggak ambil batu lempar, kurang ajar. Keren sekali. Terima rohku. 60. Semua baca sama-sama, 1, 2, 3. Sambil berlutut, ia berseru dengan suara nyaring. Tuhan. Jangan dendam sama orang menyakiti kamu, jangan. Kamu belum sampai seperti Stefanus. Paling dilempari dengan perkataan-perkataan. Jangan ngomong, Tuhan, sambar petir mereka Tuhan. No. Doanya ini perlu memang saudara. Janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Ada kadang-kadang orang kalau dendam sampai dibawa mati. Balaskan dendam saya ke keturunan kesekian. Ini bahaya, ini namanya menurunkan kutuk. Wah, papamu, ya saudaramu, teruskan ayah balik itu terus turun. Nah, itu namanya kutuk. Jangan tangguhkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggal apa? Banyak anak Tuhan terjebak dengan yes Lord, terima kasih Tuhan. Roh membalas. Sehingga hidupmu tidak tenang. Tidak tenang. Anda yang gini gelisah. Kenapa? Iblis punya kekuatan ikat kamu. Tuhan dia membalas. Kecuali ngomong Tuhan. Jangan tanggungkan Tuhan. Itu urusanmu bukan urusanku. Aku mau pengen hidup enak Tuhan. Kau usah akan mikir. Berarti katakan amin. Mikir boleh sih. Tapi di atas semua kan ada iman. Maksud Anda gak mikir. Makasih mikir dong. Amin. Bangun tidur gini. Tanyain. Acai makan apa? Yeah. Istri tanya, makan apa kamu? Maaf yang di rumah lihat model gua gini. Disenggol. Tanya kok. Oh, kata nggak usah mikir. Bukan saudara, Anda tetap bisnis, tetap kerja, tetap pelayanan, tetap, tapi di atas segalanya harus penuh roh. Tepuk tangan bagi Yesus. Harus penuh roh. Ada amin? Dari kerjaan pun disikut orang, santai wae. Ya, jangan Tuhan apimu bakar darah Yesus. Ada amin semua di sini. Penuh roh. Penuh roh. Makanya banyak anak Tuhan lihat saya ke depan. Mungkin Anda ketawa, tapi kadang-kadang tanpa sadar iblis, perhatikan saya. Iblis masih punya benih dalam dirimu. Mungkin ada kepahitan. Tanpa sadar mungkin belum hilang sepenuhnya. Dan Tuhan Maha tahu. Thank you Tuhan. Kok Tuhan ngomong sama saya gini. Kadang-kadang dalam mimpi kok masih bereaksi. Mimpi loh padahal itu. Padahal itu orangnya sudah lama atau sudah enggak ada atau mungkin masih ada tapi sudah lama. Kok reaksimu dalam, nah itu masih ada. Tuhan mau cabut itu. Harus penuh roh. Karena dalam mimpi gitu. Padahal udah lama kejadiannya. Masih, itu. Dan itu iblis ngomong, iblis nggak lihat. Aku masih punya hak sama kamu. Lah ini yang saya katakan, Roh Kudus harus penuh. Kadang-kadang maaf orang sudah meninggal mungkin. Refleks mungkin tato marah itu muncul. Hati-hati. Saya ingatkan, mumpung masih gini, saya ingatkan jangan berpaling kepada arwah-arwah. Mungkin suamimu sudah meninggal atau muncul di mimpi.
datang ke kuburan. No, stop, jangan. Itu arwah. Nenekmu sudah meninggal, datang ke kuburan dong. No, itu ikatan arwah. Nanti katakan amin. Ya, engkongmu ini. Halo sini, angpaunya di kuburan nanti dikasih. Anda mungkin bilang, Pak ada, masih banyak anak Tuhan yang pelayanan masih itu banyak. Kuburanku tidak dirawat, no. Anda mungkin menghormati, boleh Anda rawat, tapi bukan ikatan karena arwah, itu marah. No, itu setan. Penuh roh. Makanya pembagian urapan itu penting. Supaya engkau pusat dalam destinimu. Yang lain juga destiny. Jadi tidak ada urapan serabutan, tidak ada. Tidak ada. Tepuk tangan bagi Yesus. Sudah saya ngomong. Mari bangkit berdiri semua. Yang di rumah tutup Alkitabmu. Angkat kedua tanganmu. Tutup mata semua.